Bupati Bogor Barat ternyata sudah beberapa kali mengajak seorang Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan pengusaha-pengusaha tambang. Ayo, ngapain ayo ngajak-ngajak Kang Deddy ayo. Bayangin, yuk dalam beberapa tahun saja, harta seorang pejabat bisa melonjak sampai 1.200%. Ini yang sekarang jadi sorotan publik di Kabupaten Bogor. Data dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPO milik Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan kekayaan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau yang dikenal sebagai Jaro Ade mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Video satu ini yang lagi ramai banget dibahas oleh warga Bogor. Tetapi bukan hanya warga Bogor, netizen pun ikut menanggapi soal permasalahan ini ya. Bahkan banyak sekali warga Bogor dan para netizen mempertanyakan kekayaan Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor yang nilainya sangat-sangat fantastik. Bahkan warga meminta KPK untuk turun tangan langsung. Nah, seperti apa videonya? Kita simak guys. Bela tambang Bupati Bogor lawan KDM. KDM di demo penambang di Bogor supaya buka lagi tambangnya. Yang bikin ironis, Bupati Bogor Rudi Susmanto ikut di barisan penambang. Perintahkan KDM buat buka tambang. Kalau mau jujur, langkah KDM nutup tambang itu bukan soal anti bisnis, tapi ini soal nyawa. Berapa banyak orang yang harus jadi korban di jalur Parung Panjang Rumpin akibat truk tambang lewat ugal-ugalan. Jalan umum dipakai kayak jalur pribadi, dan yang jadi korban justru rakyat. Jadi saat tambang ditutup, itu bukan keputusan emosional, itu keputusan yang utamain keselamatan manusia di atas keuntungan segelintir orang. Terus soal lingkungan, Bogor ini bukan sekedar wilayah tambang, tapi daerah penyangga. Kalau dikeruk tanpa kontrol, dampaknya bukan cuma lubang di tanah, tapi banjir, kekeringan, dan kerusakan jangka panjang. KDM lagi narik rem sebelum semuanya terlambat. Lebih baik ditata sekarang daripada jadi warisan bencana. Sekarang pas tambang ditutup KDM, lihat reaksinya. Demo pakai puluhan tronton sampai merusak fasilitas umum. Itu bukan aspirasi, itu tekanan. Justru di situ kelihatan ada arogansi yang selama ini dibiarin. Kalau pemerintah mundur di titik ini, artinya hukum bisa dibeli dengan materi dan intimidasi. Di sini gua salut sama KDM, nggak bergeming, karena tahu pemerintah nggak boleh kalah sama para cukong yang korbanin nyawa rakyat buat keuntungan pribadi. Terakhir soal jalan, itu dibangun dari pajak rakyat. Ya, cek aing oge saha nu kuar-kuar kamari dara remo ka bapak aing. Ayeuna terjadi goblok tah ku sia demo-demo teh ka bapak aing. Ayeuna Parung Panjang bencana banjir bandang akibat saha tah? Akibat ulah-ulah sia nu dara remo. Bapak aing mah ngabejaan teh. Hutan ulah dibabat, goblok tambang ilegal tah. Ayeuna akibatna banjir lebok ku sia tah. Bapak aing kurang kumah ngabejaan. Tambang-tambang ulah digarali, hutan ulah dibabat. Ayeuna karasa keluarga sia. Matau ge sing narurut kemarin udah remo teh saha pan siak keneh anu jadi banjir mah hakan ku sia goblok dah. Batak ge sing narurut ka bapak aing. Ayeuna si banjir tah anggar ka gubernur tanyakeun ka Sirban. Jadi jasa konstruksi juga mengeluh Pak. Ya, mereka kenapa? kesulitan mendapat material karena penutupan tambang. Ya, orang Parung Panjang juga mengeluh selama ini. Ya, Solusi, kan? Ya solusinya kan lagi kita rumuskan rekomendasi dari tim teknis. Solusinya seperti apa? Rumusannya seperti apa? Misalnya begini. Mobil besar nggak boleh lewat di jalan kabupaten dan provinsi, langsung ke akses tol. Atau Pak Bupati berencana membebaskan lahan untuk tambang. Kemudian nanti membangun jalan tambang. Solusinya banyak formulasinya. Nah, tetapi di balik itu bukan persoalan jalan tambangnya, tetapi pertambangan harus melahirkan nilai kemanusiaan. Saya nggak mau lagi nanti kuli lajur tanpa asuransi. Yang tukang muat itu tanpa asuransi. Saya nggak mau lagi nanti ada orang yang meninggal di tambang itu tidak dapat asuransi kecelakaan kerja. Saya tidak mau lagi mereka diupah sangat rendah. Kenapa? Pertambangan ini melahirkan bahan baku yang murah. Bahan baku yang murah itu
menjadi properti yang mahal. Apa yang terjadi? Satu daerah mengalami peningkatan ekonomi yang sangat tinggi, jadi bangunan indah, jadi hotel segala macam, tapi daerah yang menjadi penghasil tambangnya mengalami kemiskinan. Jadi ini yang akan saya bangun adalah keadilan. Dari penentukan kuari itu kan berdampak ke terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah ini, Pak. Sudah, Pak, kan sudah ada MOU waktu di Depok. Sudah, kita sudah ada rumusannya, Pak. Kan gitu, sudah ada waktu di Depok, sudah di MOU kan, dan sekarang proyek-proyek nasional udah mulai jalan lagi. Akhirnya, KDM tanggapi aksi demo tambang yang ada di Bogor yang difasilitasi Bupati Bogor. Bagaimana videonya? Coba perhatikan di sini. Akhirnya, Kang Dedi menanggapi aksi demo tambang yang didukung oleh Bupati Kabupaten Bogor. Bapak Rudi Susmanto, begini tanggapan Kang Dedi. Membuka tambang, izin lokasinya ada, kewenangannya di pemerintah provinsi. Yang keduanya, Pak Bupatinya baik memperjuangkan nasib masyarakat yang kerja di sektor tambang. Tapi kan sebenarnya yang disebut kerja di sektor tambang kan tidak semuanya kerja di sektor tambang. Kan ada yang berdiri di jalan aja tiap hari dapat restoran, kan ada aktivisnya. Artinya Pak Bupati sudah melaksanakan tugasnya, menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan perjuangannya Pak Bupati dan Pak Bupati sangat panjang saya. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya, tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem. Nah, sistemnya lagi kita kelola. Kenapa? Kan yang harus dipikirkan bukan yang hanya bekerja pada sektor tambang. Yang dipikirkan adalah jalur parung panjang yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit, agar nyaman berdagang, dan itu jumlahnya juga kan puluhan ribu. Dulu kan mengalami penderitaannya sangat panjang. Mereka banyak yang kerjanya di Jakarta. Kalau pulang nyampe ke rumah harus jam 11 malam baru nyampe. Subuh harus berangkat lagi, mengalami depresi. Yang meninggal udah berapa? Seluruhnya kan sudah ditangani oleh gubernur. Yang meninggal kita santuni, yang sakit kita obati. Infrastrukturnya sekarang sudah kita bangun tamat sampai Banten. Nah, bagaimana menurut Anda? Like, komen, dan share di video ini. Yang bekerja di sektor informal tambang itu hanya 3.000. Karena kan, tetapi kepala desanya itu mengajukan 18.000. Pak Kades, kadang satu data ngaco, efeknya bisa lebih bahaya dari tambangnya sendiri, Pak. Awalnya yang terdampak katanya 3.000 orang, tiba-tiba berubah jadi 18.000. Nah, dari situ semuanya mulai kacau nih. Pemerintah provinsi jadi bingung nentuin bantuan, validasi jadi ribet, bantuan buat warga yang beneran terdampak jadi lambat turun. Demo makin panas karena rakyat ngerasa nggak ditolong cepet. Warga Bogor juga sekarang jadi kebelah dua, Pak. Yang setuju tambang dibuka sama yang nggak setuju tambang dibuka. Akhirnya warga jadi saling curiga, saling nyalahin, saling serang opini. Kalau memang data 18.000 itu valid, buka aja ke publik biar jelas, biar nggak muncul fitnah dan nggak bikin rakyat makin curiga. Akibat Bogor itu segala ada segala punya, di mana-mana begitu, Pak. Jadi jangan terlalu bangga daerahnya yang subur, yang banyak kandungan mineralnya. Kenapa? Akan menjadi pusat penjarahan, akan menjadi pusat kekacauan, akan menjadi pusat konflik, dan akan menjadi pusat ketidakteraturan. Semua orang akan berburu emas, semua orang akan berburu nikel, semua orang akan berburu batu bara, semua orang akan berburu energi, semua orang akan berburu air. Sehingga pada akhirnya kita prihatin, tanah yang subur itu digali, dirusak karena orang mengejar bebatuan dan kandungan emas. Akibatnya apa? Akibatnya adalah hilangnya identitas, hilangnya bentuk, terjadi kekacauan. Satu, ekosistemnya kacau. Dua, ekologinya kacau. Tiga, masyarakatnya sering berkonflik satu sama lain. Apa yang terjadi dari itu adalah Bogor mulai banjir, Bogor mulai longsor. Bogor menjadi kabupaten beberapa tahun yang lalu, bukan sekarang, yang tingkat kehancuran tata ruangnya tertinggi di Jawa Barat. Makmuran. Tapi yang terjadi hari ini apa? Hartanya hilang dalam bentuk kekayaan alam yang terganti kesengsaraan. Dibuat miskin selamanya. Ketika dibuat miskin selamanya, seumur hidup jadi pula manggul batu, upahnya 50.000.
Seumur hidup jadi tukang belah batu, upahnya 60.000. Anaknya tidak sekolah, rumahnya tetap miskin. Begitu gubernur punya kebijakan tutup, ngamuk, lapar perutnya. Begitu ngamuk lapar perutnya, itu menandakan bahwa penambangan yang berpuluh-puluh tahun tidak melahirkan kemakmuran. Pada saat masyarakat kami hadir ribuan orang ke kantor pemerintah daerah Kabupaten Bogor, tidak mungkin saya selaku pelayan masyarakat tidak menemui masyarakat kami yang berdemonstrasi. Di situ pun kami sepakat bahwa saya dengan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, sudah melakukan tahapan-tahapan dari beberapa bulan yang lalu. Bahkan tahapan-tahapan pembahasan tersebut sudah kami lakukan bersama-sama sejak tahun 2025, di mana kami pemerintah Kabupaten Bogor bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap tambang-tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Maka pada saat kami menerima demonstrasi beberapa hari yang lalu, kami menyampaikan meminta untuk melakukan pembukaan tambang hanya yang berizin. Maka yang tidak berizin, kami juga tidak mendukung untuk melakukan operasional pembukaan tambang. Tapi pada saat yang kami mengusulkan untuk yang berizin dibuka, itu pun tahapan-tahapan yang sedang kami bahas bersama dengan Pak Gubernur Jawa Barat. Kita melakukan kajian pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan IPB, dengan beberapa universitas lain, sudah dipaparkan kepada kami. Itu pun pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang bekerja bersama-sama. Lalu yang kedua, kami pun mengajak kepada seluruh masyarakat pada saat menerima demonstrasi, sepakat bahwa kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Lalu yang ketiga, kita bersepakat, kita tunduk patuh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Gubernur Jawa Barat. Nah, itu dia tanggapan dari para netizen. Jika kalian mempunyai pendapat sendiri, tolong tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Tolong selalu support biar tidak ketinggalan video selanjutnya. See you!